Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mereview unit dagangan saya, Isuzu Panther tipe Grand Touring tahun 2006. Kita mulai lihat sekeliling bodinya dulu ya. Seperti ini. Nopol AB kota, pajak dan plat baru. Panjang ya, pajaknya 1 tahun utuh. Seperti ini penampakan bodinya. Ini penampakan bodi bagian belakangnya. Kita cek bagian bodi sampingnya dulu ya. Kita lihat bagian kabin atasnya. Nah, ini masih komplit ya, masih utuh. Ada roof railnya juga, masih bawaan dari Grand Touringnya. Sekarang lanjut cek bagian interiornya. Seperti ini interiornya. Joknya masih bagus, tebal ya, masih orisinil. Ada logonya Grand Touring. Sebelah sana juga masih bagus joknya. Fungsi sandaran masih normal. Di sini ada buat maju mundurnya sama buat naik turunin joknya atau pompa joknya, masih normal semua. Ini pedal gas, rem, kopling juga masih normal, empuk, tidak keras. Setir juga enteng, masih bagus. Klakson masih bunyi. Ini transmisinya masih kenceng ya, tidak oblak. Masuk giginya juga nyaman, empuk, tidak keras. Kondisi plafon masih utuh, tidak ada yang sobek. Lampu kabinnya juga masih nyala. Kondisi karet-karet pintunya masih bagus, tidak ada yang sobek. Sil-sil pintunya masih utuh ya, tidak ada bekas laka. Bagian triplang atau pilar bawahnya masih utuh. Pilar atasnya juga masih utuh. Kita cek bagian tengah. Nah, bagian tengah joknya masih bagus semua ya, masih kenceng, belum kempes. Orisinil juga. Ini masih ada logonya Grand Touring. Sebelah sampingnya juga masih ada logonya Grand Touring. Nah, ini masih fungsi. Ini buat melipat jok atau buat menyandarkan atau rebahan
ini masih fungsi juga. Nah, untuk jok tengah ini di upgrade seat belt ya. Jadi ada seat beltnya seperti ini. Nah, ini talinya di sini ya. Kalau bawaan dari Isuzunya nggak ada seat beltnya, hanya yang bagian depan saja ya. Nah, ini ada dua LCD, tapi ini monitornya sudah rusak atau LCD-nya sudah rusak. Jadi arusnya ada, tetapi tidak bisa nyala LCD-nya ya. Terus ini bagian bawahnya, ini ada ulir dongkrak masih utuh semua ya. Ini bagian triplang bawah atau pilar bawahnya masih utuh, tidak ada yang keropos. Pilar atasnya juga masih utuh, karet-karet pintu masih utuh semua, tidak ada yang sobek, tidak ada yang keropos ya. Terus sil-silnya pintu juga masih utuh. Kita coba lipat ya, kita coba lipat jok tengahnya. Nah, seperti ini. Yang sebelah samping juga masih bisa dilipat ya. Nah, ini penampakan jok bagian belakang atau baris ketiga, masih kenceng semua, tidak ada yang kempes. Itu juga masih orisinil ya, joknya masih ada logonya Grand Touring. Nah, ini AC double-nya juga masih bagus. Plafon belakang juga utuh ya, tidak ada yang sobek. Nah, kita cek lampu kabinnya masih nyala. Nah, ini door trimnya juga masih utuh bagian belakang. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini buat sandaran tangan juga masih ada. Nah, seperti ini. Door trim juga masih utuh ya, belum ada yang pecah. Kita cek bagian belakang seperti ini. Nah, ini sil pintunya masih utuh ya. Door trimnya juga masih bagus. Ini untuk tutup washernya juga ada, airnya juga ada dan masih fungsi ya. Ini tutup setirnya juga masih utuh. Ini bagian pilar-pilarnya juga masih utuh. Ini titik lasnya juga masih utuh, masih presisi semua ya ini ya. Nah, seperti ini. Ini pijakan kakinya bagian belakang masih utuh. Stop lampnya juga masih cukup baik. Ini perlengkapan di belakang ada dongkrak, kuncinya ada di sini ya. Ini kuncinya. Bawah karpetnya juga masih utuh. Seperti ini juga kita lihat door trim yang pintu tengah samping. Nah, ini silnya juga masih utuh. Door trim juga masih bagus, door trimnya. Karet-karetnya juga masih utuh ya, tidak ada yang keropos. Ini joknya masih kencang semua ya, joknya masih kencang. Kita cek yang bagian depan samping kiri. Nah, ini juga sil-silnya masih utuh ya. Nih, pilar sebelah kiri atau pilar bawah sebelah kiri juga masih utuh, bagus ya, tidak ada yang keropos. Door trimnya juga masih utuh, masih bagus. Panel-panel power window-nya juga masih normal semua, fungsi semua ya. Power window keempat pintunya masih bagus semua. Yang dari masternya, yang sebelah kanan atau samping kemudi juga masih normal semua itu panelnya. Oke, sekarang kita
nyalakan mesinnya untuk ngecek kelistrikannya. Kita nyalakan. Oke, kita cek power window-nya masih normal ya. Kita cek yang sebelah sana masih normal. Kita cek yang sana masih normal. Kita cek yang ini masih normal. Kita cek electric mirrornya, kita setel sebelah kanan, kita lihat pergerakan kacanya. Atas bawahnya juga masih oke. Kita pindah geser ke sebelah kiri, kita cek. Oke, masih gerak kanan kirinya, atas bawahnya juga masih gerak. Oke, kita cek lampu tilnya, kita nyalakan. Ini masih nyala semua ya, tapi nggak kelihatan karena ini pas terang. Kalau pas malam mungkin kelihatan. Kita cek lampu-lampunya ya. Nah, ini ada lampu fog lamp juga, ini sudah nyala. Kita cek dari depan saja. Ini ya, lampu kota, lampu fog lamp masih nyala semua. Kita cek lampu hazardnya. Kita tekan tombol ini, kita cek lampu hazardnya. Masih nyala semua lampu-lampunya ya. Ini masih nyala. Yang belakang kita cek juga. Nah, yang belakang juga nyala ya. Lampu kotanya juga nyala. Ini ada lampu penerang plat nomor juga masih nyala bagian belakang. Jadi panel-panel yang ada di dalam mobil itu masih fungsi semua. Lampu-lampunya juga masih normal, masih fungsi ya. Ini panel, ada panel washer bagian belakang masih fungsi, panel wiper bagian belakang juga masih fungsi, jam digital juga masih fungsi, cocok. Kita coba nyalakan AC-nya ya, seperti ini nih. Ini untuk blower, ini untuk freonnya ya. Nah, ini gasnya udah mulai naik, itu tandanya idle up AC-nya masih normal. Nah, seperti ini. Jadi jika AC nyala atau freon nyala, gas akan naik sendiri. Nanti kalau suhu sudah tercapai, dia akan standar lagi gasnya atau RPM-nya. Nah, itu menandakan idle up AC-nya masih normal, seperti itu. Sekalian kita cek audionya. Ini audionya menggunakan JVC. Remote-nya juga ada di sini. Remote-nya ada di situ. Nah, kita coba. Ini ada kasetnya, kita masukin lagi seperti itu. Ini pakainya DVD ya, lagu dangdut. Nah, ya masih nyala ya. Nah, seperti ini. Ini kondisi AC ya, masih dingin ya, masih normal semua. Kita cek AC yang bagian belakang ya. Ini panelnya masih normal ya. Kita nyalakan, masih berembus, sana juga, belakang juga masih normal. Saya matikan lagi. Nah, ini RPM-nya udah kembali normal lagi. Nanti jika suhu AC ngejar lagi ya, nanti dia akan naik jarum RPM-nya. Saya matikan dulu. Nah, seperti ini. Atau ini saya tambah misalnya. Nah,
dia akan naik jarum RPM nya ya. Ini saya matikan lagi AC-nya. Oke, saya matikan mesinnya. Kita cek bagian kolong-kolong mobil ya. Kita cek bagian depan dulu. Untuk kondisi ban cukupan ya. Ini bannya standar menggunakan Bridgestone ya, seragam semua seperti ini. Nah, ini kondisi kolong-kolongnya. Nah, seperti ini kondisi kolong-kolongnya, masih utuh ya, tidak ada yang kropos seperti ini ya. Nah, sekarang kita cek kolong ban belakang seperti ini. Nah, tidak ada yang kropos. Ini yang agak rawan kropos tuh. Kondisi ban belakang juga cukupan ya, ban standar, jadi nyaman kalau buat berkendara. Sekalian kita lihat bagian kolong belakang ya. Lihat gardanya kering seperti ini ya. Ini gardanya kering, tidak ada rembesan. Ini lantai belakang juga utuh ya, tidak ada kropos, utuh semua. Lanjut cek bagian kolong bawah. Nah, seperti ini, masih utuh ya, belum ada yang kropos. Seperti ini juga masih utuh. Ini kondisi bannya seperti ini, kondisi bannya. Nah, seperti ini. Peleknya juga masih bagus semua ya, masih ada tutup peleknya semua. Lanjut bagian kolong depan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bannya cukupan ya. Sekarang kita cek kolong bagian tengah seperti ini ya. Cek nih, nomor rangkanya juga masih utuh, tidak ada yang ditok ya. Ini lantai-lantainya juga yang bagian tengah masih utuh, tidak ada yang kropos. Knalpot utuh, tidak ada las-lasan atau tidak ada yang kropos ya, seperti itu. Ini kondisi bawahnya tuh, kondisi transmisinya kering, tidak ada yang rembes atau bocor ya. Terus itu kondisi kalternya juga utuh, tidak ada yang rembes. Seal kerek as bawah juga kering ya, tidak ada yang rembes. Sekarang kita buka kap mesin bagian depan. Saya buka dulu kap mesinnya. Nah, ini kap mesinnya masih utuh ya, sealnya masih utuh, sealnya masih utuh seperti ini. Stiker-stikernya juga masih utuh ya. Ini kalau kelihatan masih ada checklist dari QC nya ya. Ini ada checklistnya nih, ini masih kelihatan. Nah, ini sebelah sini juga masih utuh nih, sealnya masih utuh, belum ada bekas laka, berarti masih utuh semua. Ini bagian depannya juga masih utuh. Nah, seperti ini ya. Ini tampak grill depannya. Sekarang kita lihat ruang mesin bagian atas. Ini seal kerek as depan, tidak ada yang rembes ya, mesin kering. Aki juga masih bagus ya, aki menggunakan GS. Nah, seperti ini. Turbo kering, tidak ada rembes di bagian sini. Ini masih kering semua, dan turbonya normal ya. Nah, ini bagian bos pom juga kering, tidak ada rembes solar. Nah, seperti ini. Itu tetesan AC ya, itu ya. Ini pompa solar atau pompa sedimeter masih normal. Filter solar baru, filter oli juga baru. Itu yang ada di bawah itu filter oli juga baru. Oli mesin baru saya ganti.
sekalian filter-filternya. Filter udara sudah saya bersihkan atau saya semprot. Ini oli power steering sudah saya flashing, saya ganti yang baru ya, sudah aman. Terus itu puli krok as saya ganti juga yang baru, yaitu semua nota terlampir ya, ada bukti perbaikannya. Nih, kipas radiatornya juga masih bagus, masih berat atau silikonnya masih banyak atau masih bagus seperti itu. Nah, ini kondisi penampakan mesinnya. Nah, ini peredam mesin bawaan juga masih ada ya, kurang lebih seperti itu ya unitnya. Sekarang kita cek mesinnya, kita nyalakan dulu. Kita nyalakan. Nah, itu indikator suhu udah mulai naik ya. Oke, udah cukup panas ya untuk mengecek mesin ya. Kita cek mesinnya, kita buka dipsticknya. Ini mesin masih bagus ya, tidak ada keluar asap dari dipstick seperti ini. Cukup ya untuk ngecek mesinnya. Saya matikan lagi. Satu lagi saya akan ngecek bagian bawah mesin depan ya, kita cek. Nah, seperti ini. Nah, ini yang barusan saya ganti, ini pulinya ini ya, puli krok as bagian depan, karena waktu itu ketika AC nyala itu bunyi cicit-cicit, terus saya bawa ke bengkel resmi Isuzu, langsung saya ganti ya. Nota baik, cukup ya untuk nota perbaikan, semua terlampir. Nah, untuk keterangan lebih lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Di situ nanti ada info harga, alamat, dan kontak nomor saya ya. Cukup sekian yang dapat saya review pagi ini. Jangan lupa subscribe ya, dan like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa komen juga ya. Terima kasih banyak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.